Bapak Ibu, selamat pagi dan semangat memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Mari bersama dengan saya kita renungkan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 5. Saya akan bacakan ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan yang semacam itu. Bapak Ibu, bukan tanpa alasan Paulus menyuarakan sebuah teguran atau disiplin bagi orang-orang yang ada di jemaat Korintus pada waktu itu. Ini bermula dari adanya jemaat yang melakukan dosa cabul terhadap istri ayahnya. Dalam hal ini sangat mungkin yang dimaksud adalah ibu tirinya. Dari penjelasan Paulus kita menangkap bahwa hal ini tidak hanya dilakukan sekali saja, namun terus-menerus dilakukan. Artinya tidak ada pertobatan. Sehingga Paulus memberikan sebuah penegasan bahwa perbuatan ini bahkan tidak terdapat dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka untuk orang-orang yang seperti ini perlu sebuah disiplin untuk menolong orang itu menyadari kesalahannya dan juga supaya perilaku ini tidak menjadi contoh yang buruk yang akan ditiru oleh jemaat yang lainnya sehingga akhirnya kesaksian gereja itu menjadi rusak. Bentuk disiplin yang dilakukan adalah dengan menjauhkan orang ini dari tengah-tengah jemaat. Dalam bahasa lain yang dipakai oleh Paulus adalah dengan menyerahkan dia kepada iblis. Ini kalimat yang sulit dimengerti Bapak Ibu, tetapi intinya Paulus ingin setiap jemaat tidak membiarkan orang-orang seperti ini hidup terus di dalam dosa. Bapak Ibu, apa yang kita perlu renungkan di dalam bagian firman Tuhan hari ini? Yang pertama untuk diri kita. Hendaknya kita tidak mempertahankan perilaku atau perbuatan dosa yang terus-menerus kita nikmati selama ini secara diam-diam. Selagi ada waktu, kita perlu bertobat. Kita perlu bertobat. Jangan sampai kita kena pendisiplinan dari Tuhan, karena itu terlalu berat, saudara. Dan seandainya hari ini kita sedang mendapatkan disiplin dari Tuhan, kita sudah terlanjur melakukan dosa, saatnya kita datang kepada Tuhan. Jangan keraskan hati karena masih ada anugerah Tuhan tersedia bagi kita. Yang kedua, untuk orang lain. Jika Bapak Ibu menemukan orang lain melakukan dosa, Bapak Ibu harus menegurnya, wajib menegurnya dengan kasih. Jika ia tidak mendengarnya, maka perlu sampaikan kepada pemimpin rohani Bapak Ibu. Ya, saudara datang kepada pemimpin rohani dan menyampaikan hal ini, bagaimana menolong orang ini supaya dia tidak terus-menerus hidup dalam dosanya, dia menyadari kesalahannya dan kemudian ya kembali kepada jalan yang benar. Jadi jangan kita diam, sengaja berdiam diri ketika kita melihat dengan jelas-jelas saudara kita melakukan dosa, ada hal yang tidak beres di dalam dirinya. Jangan mengulangi kesalahan jemaat Korintus yang membiarkan cabul terus-menerus dilakukan di dalam gereja. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga kekudusan sesama anggota tubuh Kristus supaya gereja tidak kehilangan kesaksiannya. Karena dunia sedang mengamati kehidupan kita dan perilaku kita sebagai gereja Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengejar hidup kudus bersama dengan saudara seiman kita. Tuhan memberkati. Amin.